Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Saya Saradina dari Tadris Biologi 2 Winsu Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Videonya. Oke Sobat Sehat, jadi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut, saya mau tanya dulu buat Anda semua. Di antara semua organ tubuh kita, ya, mulai dari rambut, kemudian dari kepala sampai ujung kaki, saya mau tanya, bagian mana atau organ mana yang paling besar ukurannya? Ayo silakan Anda jawab, komen di bawah ini. Oke, ada yang jawab mungkin otak, jantung, hati, apakah itu? Jawabannya adalah kulit. Jadi kulit adalah organ dari tubuh kita yang paling besar. Nah, kalau organ yang paling sering terluka apa? Ada yang jawab, dok saya sering sakit hati dok, saya sering patah hati. Iya, itu jawaban netizen pada umumnya. Dan kalau Anda yang mengalami hal itu, saya sudah resepkan untuk patah hati. Silakan cek di Instagram saya, Dr. Sungadi. Tapi jangan dianggap serius ya, itu hanya ya jokes lah. Oke, jadi kulit adalah organ di tubuh kita yang paling besar. Kalau kita lihat luas permukaannya sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi. Jadi sangat besar. Mungkin ada kebayang kalau dibikin layang-layang, dibikin layangan tuh besar sekali ya. Udahlah, jangan pikir yang aneh-aneh. Oke, kulit ini memiliki banyak fungsi. Jadi misalnya mengeluarkan keringat, kemudian bisa merasakan sakit, bisa merasakan panas, dingin, ya. Dan beberapa area di kulit kita ditumbuhi oleh rambut. Contoh, di area kepala, tangan, kaki, dan di dekat organ intim. Oke, namun di antara berbagai macam fungsinya tadi, kulit ini juga bisa mengalami yang namanya luka. Baik itu luka goresan, kemudian lecet karena jatuh, atau memar, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana sih kulit itu bisa, luka pada kulit ini bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, saya yakin semua orang yang nonton video saya ini, walaupun ada yang tidak nonton, saya rasa semua orang pasti pernah terluka bagian kulitnya. Ya, at least waktu kita kecil sering lari-lari, jatuh, lecet, misalnya main bola, ataupun tersayat pisau lagi masak di dapur. Saya yakin semua orang pasti pernah mengalami yang namanya luka di kulit, ya. Kalau luka di hati, bukan saya bakarnya. Ya. Ada cari channel lain. Kenapa ada luka yang bisa sembuh dengan sempurna, tidak meninggalkan bekas, dan kenapa juga ada luka yang ada bekasnya? Baik itu bekasnya samar-samar, atau menjadi kelihatan sangat jelas. Nah, sebelum saya bahas itu semua, kita pelajari dulu struktur kulit. Jadi, kulit ada lapisan, kalau kita bagi, itu ada lapisan epidermis, lapisan yang paling luar yang bisa kita raba ini, itu adalah lapisan epidermis, dan kemudian lapisan dalamnya adalah lapisan dermis.
lapisan epidermis ini sendiri pun dibagi lagi, ada 7 ya. Dan lapisan yang paling atas ini namanya lapisan keratin. Jadi lapisan yang keras, keratin, inilah yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita. Jadi lapisan ini terus berganti turnover setiap bulan atau setiap 28 hari. Jadi lapisan yang paling bawah akan naik ke atas, kemudian lapisan yang paling atas akan hilang, terkelupas. Dan inilah yang sering dikatakan sebagai sel kulit mati. Nah, kalau pada daerah wajah, sel kulit mati ini tidak dibersihkan, dia akan menimbulkan jerawat. Kemudian pada lapisan dermis atau lapisan yang lebih dalam, Anda bisa lihat gambarnya di sini. Nah, itu berisikan pembuluh darah, kemudian berbagai kelenjar, kemudian ada saraf di sana. Jadi lebih kompleks dibandingkan lapisan epidermis. Dan ketika terjadi luka di daerah tersebut, misalnya tersayat lebih dalam atau lecet mengenai sampai lapisan dermis, ini biasanya meninggalkan bekas. Setiap orang berbeda, ada yang bekasnya samar-samar, ada yang bekasnya lebih kentara, lebih kelihatan, ya. Dan tahap penyembuhan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, di sini saya akan bahas tahapan yang pertama, yaitu hemostasis. Jadi respon kulit terhadap 2 ancaman langsung. Ancaman yang pertama adalah bahwa Anda sedang kehilangan darah. Ya otomatis ya, karena sudah sobek kulitnya atau terluka, darah akan keluar. Ancaman yang pertama, Anda akan kehilangan darah. Tergantung seberapa besar luka Anda. Kemudian ancaman yang kedua adalah bahwa penghalang fisik dari epidermis ini telah rusak. Nah, respon tubuh dari kedua ancaman tersebut adalah vasokonstriksi atau pembuluh darahnya berkontraksi, mengecil. Tujuannya adalah untuk mengurangi keluarnya darah tadi. Lalu ada protein khusus yang namanya fibrin. Ini akan membentuk ikatan silang, ya, jadi bagian atas kulit untuk mencegah darah mengalir terus dan untuk mencegah kuman patogen masuk ke dalam. Ya, kita bilang bakteri, ya. Setelah kurang lebih 3 jam, kulit akan mulai memerah, ya, menandakan ini adalah inflamasi atau peradangan. Dan inflamasi ini akan berakhir pada hari ketiga sampai hari keempat. Jadi wajar kalau sekarang Anda jatuh, kemudian tidak lama kemudian kulitnya mulai bengkak, merah, sakit. Kalau Anda raba mungkin agak sedikit panas ya dibandingkan area sekitarnya. Itu menandakan area peradangan. Lalu selanjutnya, setelah perdarahan ini terkendali, kemudian penghalang diamankan, tubuh akan mengirimkan sel-sel khusus untuk melawan kuman patogen yang mungkin lolos. Jadi walaupun sudah penghalangnya sudah dibentuk, ada kemungkinan bakteri yang masuk, yang lolos. Jadi tubuh akan mengirimkan sel-sel khusus untuk melawan kuman tersebut. Nah, sel apa itu? Sel tersebut adalah sel darah putih, namanya makrofag. Dan makrofag ini adalah sel yang bertugas untuk melawan kuman yang masuk tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memfagositosis, atau istilahnya dia akan memakan bakteri yang masuk tadi. Silakan lihat ilustrasinya seperti ini. Karena tentara kecil ini perlu melakukan perjalanan melalui darah untuk sampai ke area yang luka tadi, maka pembuluh darah tadi yang vasokonstriksi, yang berkontraksi kecil, akan melebar. Jadi tujuannya adalah supaya tentara ini bisa lewat. Kemudian lebih kurang 24 jam setelah luka, sebagian besar sel fagosit atau makrofag tadi masuk ke daerah luka dan mengeluarkan faktor angiogenesis yang akan merangsang pembentukan epitel untuk perbaikan sel kulit. Lalu masuk ke fase yang kedua. Nah, fase kedua ini dimulai pada hari ketiga atau keempat dan berakhir pada hari ke-21. Di sana fibroblast secara cepat mensintesis kolagen. Kalau Anda tanya sintesis itu apa? Mungkin saya bisa ibaratkan membuat kolagen ya dan substansi dasar. Lalu lapisan tipis dari sel epitel mulai terbentuk, melintasi luka, dan jaringan baru terbentuk, dan ini disebut jaringan granulasi. Jadi itu adalah fase kedua. Kemudian masuk ke fase ketiga, dimulai dari hari ke-21 tadi, ya, dan berlanjut terus sampai luka ini benar-benar sembuh sempurna. Jadi kolagen baru menyatu membentuk jaringan ikat, kemudian untuk menggantikan fibrin tadi yang di awalnya, pada saat luka baru terjadi luka, protein yang terbentuk adalah fibrin. Kemudian digantikan oleh kolagen, ya, pada hari ke-21, dan membentuk jaringan ikat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian menekan pembuluh darah dalam tahap penyembuhan luka, kemudian bekas luka menjadi lebih rata dan lebih tipis. Jadi kurang lebih seperti itu penyembuhan lukanya. Jadi pada saat sel epidermis membelah untuk menutup kembali lapisan luka yang paling luar, jadi dermis yang bagian dalam tadi ini, luka seperti ini, dia akan berkontraksi agar bisa tertutup rapat dengan sempurna. Nah, kurang lebih seperti itu. Akhirnya pada tahap keempat dari remodeling, luka yang menjadi matang pada saat kolagen baru disimpan, diatur ulang, dan diubah menjadi jenis tertentu. Karena kita perlu ingat, kulit ini memiliki struktur dan ketebalan yang berbeda pada setiap bagian tubuh. Misalnya pada bagian leher ini tipis, kemudian telapak tangan lebih tebal, apalagi di kaki itu jauh lebih tebal ya dibandingkan di sini. Oke, melalui proses ini semua,
ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar lebih dari 1 tahun ya. Kemudian kekuatan tariknya, elastisitasnya, kemudian hubungan pembuluh darah dan jaringan yang lainnya itu diperkuat. Tapi sekali lagi, kulit yang baru ini memiliki kekuatan dan fungsi sekitar 50-80%. Jadi tidak bisa 100% sama seperti kulit sehat lainnya. Jadi kekuatannya, elastisitas, dan banyak hal itu akan berkurang sekitar 50-80%. Tergantung dari tingkat keparahannya dan tergantung dari fungsinya juga. Nah, Sobat Sehat, sampai saat ini yang menjadi permasalahan dalam proses penyembuhan luka pada kulit adalah bekas lukanya, atau kita sebut dengan scar, jaringan parut, ada yang sampai keloid, ya. Dan ini semua menjadi perhatian para dokter, para peneliti. Dan ini semua menjadi PR bagi mereka. Dan kalau PR ini bisa diselesaikan, maka tidak ada lagi kekhawatiran. Misalnya habis operasi sesar, bisa sembuh dengan sempurna, tidak ada bekasnya. Atau habis operasi usus buntu misalnya. Ya, jadi itu meninggalkan bekas di sana. Untuk jawaban tersebut, para peneliti juga masih meneliti salah satu mamalia dengan kemampuan penyembuhan yang luar biasa, yaitu pada rusa. Jadi ketika rusa ini luka, bisa sembuh dengan sempurna, baik itu kulitnya, kemudian folikel rambutnya, dan bahkan saya pernah lihat video penelitian tentang tanduk rusa ini bisa tumbuh dengan sempurna, kiri kanan, hanya dalam waktu 140 hari. Ya mungkin waktunya segitu ya. Kalau salah silakan komen di bawah. Mungkin ada yang meneliti lebih lanjut. Jadi ini semua menjadi PR bagi para peneliti. Dan kalau ini bisa selesai semuanya, bekas luka di kulit hanya tinggal kenangan. Seperti kenangan mantan Anda. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan buat Anda semua. Dan semoga informasi dapat bermanfaat. Jadi kalau ada yang luka, bisa tahu, oh ini lukanya sampai berapa parah. Dan perawatannya bagaimana, silakan Anda lakukan perawatan yang baik. Jika luka ini besar dan banyak terjadi perdarahan, Anda harus ke rumah sakit untuk dirawat. Oke, buat Anda semua yang suka dengan video ini, silakan komen di bawah. Boleh like jika Anda suka. Oke, di sini kita akan kenali manfaat dari isi kotak P3K. Hansaplast Roll, kasa atau perban, sarung tangan lateks, dan plaster berbagai ukuran. Lalu ada langkah-langkah menangani luka. 1. Kenakan sarung tangan lateks jika ada. 2. Bersihkan luka dengan air mengalir. 3. Keringkan luka. 4. Balut luka dengan Hansaplast Plaster Kit. Selanjutnya, pertolongan pertama pada luka terbuka. 1. Baringkan atau posisikan duduk. 2. Tekan luka dengan kasa atau bahan lain. 3. Balut. 4. Posisikan daerah yang terbuka lebih tinggi dari jantung. Pertolongan pertama pada luka tertutup. Baringkan atau posisikan duduk. Balut, tekan dengan menggunakan perban. Kompres area yang tergilir dengan es dan tinggikan tungkai dan hindari memijat. Selanjutnya ada manfaat menutup luka. Melindungi luka dari kuman, dan memberikan rasa nyaman dan menghentikan pendarahan dengan menggunakan plaster. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke teman-teman.